Dadang, tumben nggak ucap salam. Kenapa sih? Aneh. Mas Dadang kenapa? Tahu, tiba-tiba badan aku kayak gini, menggigil. Ya ampun Mas. Aduh, pindah ke kamar ya. Kalau sakit jangan tiduran di sini. Sini aku bantuin. Sini. Buka dulu. Ayo sini Mas. Bu, jam segini masih di dapur aja sih? Iya, ibu lagi misah-misahin sayur nih. Khawatir besok baunya kesiangan. Nanti nggak sempet milih-milih mana yang layak dijual. Harusnya ibu tuh nggak usah capek-capek jualan ya. Kan hasil jualan Yosan cukup Bu, buat hari-hari. Yosan. Paling banter kamu itu ngasih ibu 20.000. Mana cukup? Nggak bisa lebihan gitu? Ya maaf Bu. Yosan cuma bisa ngasih segitu. Tapi nanti Yosan akan bisa bahagiain ibu kok. Apa-apa udah minta rantai kapal gimana? Macem-macem aja istilah kamu, Yos. Kalau kamu berumah tangga, nanti kamu malah ada rezeki. Itu udah otomatis. Tuh kayak teman kamu si Dadang tuh. Dia bisa ngasih makan anak sama istrinya. Ya, gimana mau ngompresnya? Nah, minta air panas aja ke Bu Sumirah. Ini ngomongin soal Dadang Bu ya. Ibu tahu nggak? Selain dagang di terminal, Dadang juga nyopet Bu. Apa? Nyopet? Iya. Maksud kamu apa? Nyopet, ngambil dompet diam-diam, ambil uangnya. Astagfirullahaladzim, kamu itu jangan nuduh sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan suara si Mulyati. Mul, sini Mul. Masuk Mul, ibu di dapur. Sini. Ibu, maaf Bu, boleh minta air panas nggak Bu? Sedikit aja. Oh, boleh. Untuk apa? Ini Mas Dadang tuh kan demam, jadi mau saya kasih kompres air hangat. Terus kebetulan di rumah itu gasnya habis, jadi nggak bisa ngerebus air. Kalau gitu, bawa aja termosnya. Nih, nggak usah dibawa, emang Ibu nggak perlu? Udah enggak. Nanti kalau ibu butuh, ibu rebus lagi sendiri. Alhamdulillah. Yaudah, mau pulang dulu. Makasih Bu. Iya. Ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu sembarangan kalau ngomong. Coba kalau istrinya denger, suaminya disebut-sebut jadi copet. Saya nggak ngomong sembarangan Bu. Tadi siang, Dadang tuh lari-lari, diteriakin sama orang, copet Bu. Tapi kan belum tentu dia copetnya. Terus kalau emang bukan dia, siapa aja ketakutan gitu, sampai demam lagi. Astagfirullahaladzim. Sadar Yos, kamu itu ngomongnya udah mulai ngelantur. Setahu ibu, Dadan itu orangnya baik. Harusnya kamu itu contoh dia. Tumben Bu, baru buka jam segini. Saya baru aja berduka cita, Mas Yosan. Siapa yang meninggal? Bukan meninggal, tapi saya baru aja kecopetan. Padahal itu uang mau saya beliin belanja buat besok.
malah kecopetan. Kok tega banget ya? Kata yang pernah lihat sih tampangnya itu kayak pedagangan asongan. Mode-mode situlah. Oh, kok gitu sih, Bu? Dagangan saya ini halal loh, Bu. Nggak kecampur sama yang haram. Permen, Mbak. Tisu, Bu. Tisu. Mas. Mas, Astagfirullahaladzim. ini nasinya. Iya. Makasih ya, Bu. Ya. Gimana hasil kerja hari ini? Alhamdulillah, Bu. Ini buat Ibu. Alhamdulillah. Yang penting halal dan berkah. Oh, pasti, Bu. Itu mah pasti. Kalau Yosan sih nggak ikutin cara-caranya Dadang ya, Bu. Yosan. Kamu itu nggak baik nyimpen sudon terus sama Dadang. Dia itu udah tetanggaan lama sama kita. Ibu tuh kenapa sih? Dari dulu tuh selalu belain Dadang deh. Lah, kenyataannya memang Dadang itu baik, pintar dan soleh. Meskipun sama-sama kerja asongan kayak kamu. Tapi dia bisa nabung, bisa kasih anak istri, bisa nyumbang anak yatim. Tapi, Bu, dia begitu bukan karena dia baik, Bu. Karena dia punya usaha sampingan. Makanya selalu kelihatan punya banyak duit. Selalu kelihatan sejahtera. Bagus dong kalau punya usaha sampingan. Itu artinya Dadang itu orangnya rajin. Udah Ibu mau ke dapur dulu. Neng rindu. Neng. Sibuk amat, Neng. Iya, emang kenapa? Mas Yonut mau beli tiket? Boleh. Kalau ke pelaminan ada? Satu buat abang, satu lagi buat Neng. Aduh, Mas Yosan ngarang aja sih. Tiket itu mana ada? Cari tempat yang lain aja deh. Ya Allah, Neng. Galak amat sih. Neng. Neng. Ntar malam abang antar pulang ya. Hah? Aduh, maaf ya Mas. Hari ini aku sibuk banget. Aku mesti ngerekap ini itu banyak banget tugas aku hari ini. Dan aku hari ini lembur. Jadi Mas Yosan pulang sendiri aja ya. Makasih. Bosnya tega amat sih, Neng. Ingat istri Mas di rumah. Jangan godain cewek melulu. Enak aja lu. Gua nih tipe setia. Kalau gua punya bini macam dia nih, gua bakal setia. Gua gak akan ngeliat cewek lain. Gua udah jomblo ting-ting. Mas, maaf ya Mas. Aku mau ngomong sebentar sama Mbak Rindu berdua. Boleh kan? Oh. Ya udah deh. Ah, minyak angin. Iya. Ah, iya. Sek. Iya, Bu. Ya, makasih ya. Oke. Waduh, laris manis nih. Katanya lu sakit? Iya, cuma pusing dikit doang kok. Oh, ya. Lagian sayang kalau nggak jualan. Nanti yang ada pelanggan gue malah pindah ke lu semua lagi. Bisa aja lo. Apa gue tanya langsung aja kali ya? Gue pancing biar ngaku. Dang. Ntar. Sini, dang. Kenapa sih?
Nyopet. Lu ngomong jangan kenceng-kenceng, tak kedengeran sama orang. Tadi lu bilang kita dagang sambil nyopet di bis. Nah, itu maksud gua. Nanti hasilnya kita bagi 2. Mau nggak lo? Enggak, San. San, itu nafkah yang nggak halal. Lagian ya, gue kasih tau nih, nyopet itu resikonya lebih besar daripada penghasilannya. Lu inget gak waktu gue cerita tentang pencopet yang jadi bulan-bulanan masa? Hah? Itu ngeri banget, San. Jadi lu nggak mau nih? Ya enggak lah, gue nggak mau. Gila aja lu. Masa anak istri gue dikasih nafkah yang nggak halal? San, jangan bilang lu mau melakukan hal itu sendirian ya. San, gue jadi sahabat lu nih ya. Gue cuma bisa ngasih tau lu doang. Jangan deh mendingan, itu bahaya banget ya. Alhamdulillah. Ini udah aja nih. Sholat bareng yuk. Di musola itu tuh, yang dekat. Enggak, baru lagu 1 nih. Ntar pada kabur lagi pelanggan gua. San, pelanggan gak bakal kabur gara-gara sholat. Udah yuk kelamaan mikir lu yuk. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ambil air wudhu dulu ya Pak ya. Silakan Mas. Ini dagangan saya titip di sini ya Pak. Iya. Ayo, Dan. Saya lagi bingung nih Man. Kemana ya kotak amal yang hilang itu? Hilang? Kapan hilangnya Pak? Kemarin. Siapa sebenarnya yang tega mengambil kotak amal itu? Padahal Man ya, saya ini mau laporan bulanan soal infak dan mengumpulkan pengurus. Kalau uangnya nggak ada Man, bagaimana saya pertanggungjawabannya ke pengurus Man? Ya Allah Man, saya bingung. Mungkin Bapak sudah punya firasat atau pandangan. Kira-kira siapa yang melakukannya Pak? Setahu saya yang masuk terakhir setelah saya ada seorang pedagang asongan Man. Asongan? Yang sering di musola kan Dadang. Apa jangan-jangan... Bu, Ibu kenapa Bu? Dompet saya hilang, Mas. Ya Allah. Copetan Bu ya? Iya, padahal dompet saya itu isinya uang untuk ongkos saya pulang. Gimana saya mau pulang kalau nggak ada uangnya? Ya Allah. Sebentar Bu. Bu, ini alhamdulillah saya punya rezeki lebih. Ini Ibu pegang aja. Mudah-mudahan cukup ya Bu. Terima kasih ya, Mas. Semoga cepat dapat gantinya. Dan barang dagangan Mas semoga cepat laris. Amin ya Allah. Makasih banyak ya Bu, udah mendoakan saya. Makasih ya, Mas. Ya. Mari. Hati-hati Bu. Ojek. Dang, lu tuh gampang banget ya percaya sama orang. Tuh kalau ibu itu nipu gimana? Modus tuh. Ya Allah San. Lagian juga aku niatnya bertransaksi sama Tuhan kok. Bukan sama ibu itu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya, ini udah malam. Pulang yuk, yuk. Ini aku ada makan.
di musola terminal, Bu. Masya Allah. Yosan, kamu itu jangan ngomong sembarangan. Gak baik menuduh orang itu tanpa bukti yang jelas. Kok Ibu masih nggak percaya sih? Yang sering jalan sama Dadang kan Yosan, Bu. Jadi Yosan tahu apa aja yang dikerjain sama Dadang. Bu, berita ini Yosan dapat langsung dari marbot musola yang ada di terminal, Bu. Iya juga sih. Ibu kan gak sampai seharian sama dia. Nah, iya, Bu. Apa ibu tanya aja ya sama Mulyati? Tapi jangan bawa-bawa Yosan ya, Bu ya. Nanti jadinya nggak enak nih. Pikiran nanti Yosan ngadu-ngadu lagi. Iya enggak. Paling ibu hanya tanya, apakah Dadang punya pekerjaan lain selain dagang asongan di terminal? Gitu aja. Ya deh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ngajinya malam ini udah selesai ya. Akil sekarang tidur dulu. Nah, besok bangunnya jangan kesiangan, kan harus sholat subuh. Ya, Bu. Dadang. Maaf bang, kebis satunya aja ya. Nah yang itu boleh masuk satu situ. Maaf ya bang, kebis satunya aja ya bang ya. Mana sih? Pak, Palembang pak, yuk Palembang yuk, berangkat yuk, Palembang yuk. Pak maaf ya, kebis satunya aja ya. Oh iya. Ya, maaf ya pak ya. Miring terus dasinya. Agil, berangkat bareng yuk. Ibu, Akil berangkat bareng Iqbal ya? Ya. Hati-hati ya. Iya, Bu. Nanti habis sekolah langsung pulang. Assalamualaikum. Salam. Akil nggak diantar. Ibu. Tumben. Iya, udah gede. Katanya malu kalau dianterin sama ibunya. Suamimu ada di rumah? Nggak ada, Bu. Udah berangkat. Kenapa, Bu? Tumben nanyain Mas Dadang. Apa ada yang penting, Bu? Ibu mau tanya sesuatu sama kamu, Mul. Apa suami kamu punya kerjaan lain selain dagang asongan di terminal? Enggak, Bu. Tapi apa Ibu tahu sesuatu tentang kerjaan suami saya? Enggak gitu. Ini sebenarnya pertanyaan Yosan. Mungkin dia lagi bosen dagang. Siapa tahu suami kamu punya kerjaan lain. Oh, setahu saya sih enggak, Bu. Ya Allah, lupa. Ibu lagi masak air. Masuk dulu ya? Iya. Kasih ya. Kenapa sih Mas Yosan? Pesen yang pahit-pahit. Lagi galau ya? Ibu mau tahu aja urusan orang. Neng. Apaan sih? Kurang ajar banget sih. Neng, jangan marah lah. Abang ini mau ngomong serius sama Neng. Mas, saya lagi sibuk. Ini jam kerja. Saya mau jaga loket ya. Ya elah, Neng. Taruh. Sebentar aja.
Gak usah rajin-rajin amat lah. Kalau ada penumpang yang mau beli tiket juga kan ada penjaga yang lain, ya nggak? Mas ini nggak ngerti-ngerti juga ya. Mau pakai bahasa apa lagi sih? Neng, pokoknya kalau misalkan Neng nggak bilang iya, abang akan pergi di sini. Apaan sih? Aduh, biar aja biar disangka jambret sekalian. Aduh, ini ada apa sih ribut-ribut? Ini loh mas, dia tuh udah ganggu saya tau nggak? Tuh selin banget, ngeyel banget sih. Yosan, kalau nggak mau nggak usah dipaksa tuh. Yosan, pulang yuk. Udah malam nih. Ntar nyokap lu nyariin lo. Ya, malum lah. Lu kan anak satu-satunya. Lah, lu pulang sendiri aja duluan. Gue lagi mau sendiri dulu. Lo kenapa sih? Mikirin Rindu? Ya lu kan tahu Dang, gue tuh demen banget sama tuh perempuan. Hampir tiap hari Dang, gue mimpiin dia. Kalau aja itu perempuan mau jadi mantunya emak gue. Aduh Dang, bahagia banget ya gue. Tapi semakin gue deketin, semakin jutek dia sama gue. Lo kenapa sih nggak cari cewek yang lain aja? Kan masih banyak stok tuh di luar sana. Terus, menurut lu gue cocok sama siapa? Kalau menurut gua sih, lo cocoknya sama Lola. Tetangga sebelah rumah, tahu kan lo? Kan dia ceweknya tuh sopan banget. Katanya sih dia pintar masak. Terus ngajinya juga rajin lagi di musola. Dan lu tuh ada-ada aja ya. Aduh, Dang, biar kata sopan, ya pintar masak, jago ngaji. Itu aja lo, Dang. Nggak banget emang aja. Gendut maksud lo ya? Hah? Ya itu. Astagfirullahaladzim, Yosan. Gua nggak nyangka ya. Pikiran lu segitunya menilai cewek. Lu jangan munafik ya. Lu jangan munafik kalau lu pengen juga punya bini yang cantik, ya kan? Iya, tapi nggak segitunya juga kali, Yos. Yosan. Punya pasangan cantik itu nggak jaminan buat kita hidup bahagia. Mungkin cara lu yang kayak gini nih, yang bikin Rindu itu nolak lu mentah-mentah. Oke. Jadi menurut lu, apa yang salah dari gua? Ya lu nggak salah apa-apa sih. Gua akuin ya, tampang lu emang ganteng, San. Makasih, Dang. Tapi cinta itu lahir gak dari pandangan pertama secara fisik. Pulang yuk. Alhamdulillah Radilis manis. Tolong! Jabret! Tolong! Hei, kembalikan tas Mbak itu. Polisi! 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 Mas Dadang? Iya Mbak. Saya nggak apa-apa kok Mbak. Mas Dadang nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mbak. Saya bantu bangun ya? Nggak usah Mbak, saya bisa sendiri kok Mbak. Mas, maafin aku ya gara-gara aku, Mas jadi terluka parah kayak gini. Nggak apa-apa Mbak.
Ini sih udah biasa kok, ini sih luka kecil. Malah sayang, makasih sama Mbak. Tadi Mbak udah teriak ada polisi. Saya pikir ada polisi beneran datang gak taunya. Iya, soalnya saya khawatir Mas, takutnya Mas kenapa-napa. Mas, Mbak. Mas saya bantu ini ya, pengobatannya ya. Mas lebam. Untuk biaya lukanya, ini ada uang sedikit. Diterima ya. Gak apa-apa Mas, nih. Gak apa-apa. Gak usah Mbak, gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Makasih Mbak. Bapak! Bapak! Akil. Muka Bapak kenapa? Oh, ini gak apa-apa kok. Ini Bapak bawain mainan buat kamu. Akil, aku pulang dulu ya. Iqbal, tunggu sebentar Bal. Kasih satu buat Iqbal ya. Iqbal, ini buat kamu. Wah, makasih Akil. Makasih ya Om. Iya Iqbal, hati-hati ya Bal. Ya. Masuk yuk. Kamu udah belajar belum? Dadang itu sebenarnya beneran baik atau cuma pura-pura baik ya? Supaya nggak kelihatan aja kalau dia tuh cari nafkahnya haram. Ya Allah. Kamu kenapa pulang kerja marah-marah? Aku lagi kesel banget sama Dadang, Bu. Ya ampun, Dadang lagi? Bu, aku tuh berkali-kali deketin cewek yang aku suka. Tapi deketnya malah sama cowok lain, cowok yang udah punya istri sama anak lagi. Ada dua kemungkinan cewek dekat sama laki-laki beristri. Karena cowok itu baik atau cowok itu jahat, mau memanfaatkan perempuan itu. Nah, si Dadang tuh kayak begitu, Bu. Pasti si Rindu tuh dirayu-rayu sama Dadang. Sampai si Rindu tuh mau berkorban buat Dadang. Siapa itu Rindu? Cewek yang aku suka. Oh. Kok doang sih, Bu? Kamu kenapa? Apanya? Itu mukanya Mas kenapa? Oh, ini muka aku nggak apa-apa kok. Yang ini kan. Tadi aku nolongin orang kena jamret. Tapi aku malah dipukulin sama yang jamretnya. Ya Allah. Aku minta tolong banget. Jangan ganggu aku dulu ya. Soalnya aku mesti istirahat. Gak apa-apa kan? Oh, iya nggak apa-apa. Yaudah Mas istirahat. Makasih ya. Baru ya? Iya, tadi dikasih sama Bapak. Mas Yosan, saya boleh tanya sesuatu nggak tentang Mas Dadang? Soal apaan? Soal kerjaan. Ya, Mbak kan istrinya. Ngapain nanya ke saya? Iya sih. Tapi Mas Yosan sama Mas Dadang kan sering bareng. Saya jadi bingung nih harus nanya ke siapa lagi. Emang masalahnya apaan sih? Gini loh Mas, akhir-akhir ini suami saya itu setiap pulang ke rumah pasti dalam keadaan gak baik. Tempo hari aja kan shock sampai demam tinggi. Hari ini sampai babak belur kayak habis digebukin. Kan lama-lama sih jadi khawatir ada apa coba ini sebenarnya. Emang Dadang nggak cerita apa-apa? Cerita sih, coba tetap aja Mas, kayak ada yang masih mengganjal. Sebenarnya ada apa sih? Gimana nggak kesel orang dia ngerebut gebetan gue? Apa-apa? Tadi? Enggak, pernah ngomongin Dadang kok. Terus? Dadang nggak kayak gitu orangnya, baik kok dia. Siapa yang ngomongin Dadang? Orang lain? Yosan, Yosan, sini bantuin ibu. Dadang tuh orangnya baik. Ya ini panggil nama ibu dulu ya. Ya Bu, ya Bu.
Mas, yakin mau berangkat kerja? Beneran kok. Kan aku udah sehat. Bapak jadi gak beliin Akil sepeda? Ya ampun Akil, minta beliin sepeda ke Bapak. Kan harganya mahal, Kil. Lagian Bapak mana punya uang. Emang menurut apa sih? Biar Akil bisa naik sepeda sendiri. Gak enak nebeng terus. Tenang. Nanti Bapak cariin sepeda yang paling bagus di pasar ya. Alhamdulillah. Akhirnya Akil bisa naik sepeda sendiri. Mas yang bener ngejanjiin Akil beli sepeda. Sepeda anak itu mahal. Uang 200.000 mana cukup, Mas? Aku nggak punya tabungan loh. Tenang aja, Bu. Bapak punya tabungan sedikit kok. Ya. Tumben Mas Dadang punya simpanan uangnya, aku nggak tahu. Yaudah, kamu cepet makannya habisin, ya. Berangkat bareng Bapak nggak? Mau, Pak. Ya udah, hati-hati ya. Jangan lupa Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Akil, kamu itu emang anak yang pinter banget. Tapi lain kali, kalau ibu lagi ngomong, jangan diselak, ya. Sopan. Ya, Pak. Cepetan makannya. Telat. Mana Mbak? Dari saya ya? apaan sih lepas? Tadi cantik gak amat sih. Udah ikut. Udah lepas. Enggak. Udah lepasin apa sih nih, ah? Ampun, lo ngapain ganggu saudara gua? Udah Yos. Kita nggak tahu bahwa itu saudara lu. Alasan lu pergi sana. Maaf Yos. Iya, pergi sana. Kamu nggak apa kan? Enggak apa-apa sih. Sakit dikit. Bambul ngapain sih di sini? Iya nih. Lagi cari Mas Dadang. Oh, Dadang. Obatnya ketinggalan. Dadang. Kayaknya dia lagi di sana deh. Yuk, dianterin. Nah, biasanya sih Dadang nongkrongnya di sini, Mbak Mul. Oh gitu. Tapi mudah-mudahan aja ya nggak lagi di dalam bis. Iya, mudah-mudahan sih enggak ya. Kayaknya enggak. Mana ya? Di sekitar sini lah. Tisu, yang haus. Ya. Oh, tisu. Oke, boleh. Ini duitnya pas ya? Ayo, kasih. Dadah. Wah, Mbak Rindu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Mbak Rindu ada di sini nggak jaga loket, Mbak? Iya, lagi libur. Kok liburan di terminal sih, Mbak? Biasanya ya,
Kalau orang liburan itu ke gunung, ke pantai, atau ke tempat liburan yang lain gitu. Mau nggak Mas? Efek jomblo. Makanya Mbak, cepet-cepet bawa jodohnya ke pelaminan, biar bisa liburan bareng. Boro-boro ke pelaminan Mas. Calon aja belum ada. Masa sih? Ya iyalah Mas, masa saya bohong? Aduh Mbak, maaf banget ya Mbak ya. Kalau emang tadi perkataan saya nyakitin hati Mbak. Tapi Mbak, kalau Mbak Rindu punya masalah, Mbak Rindu cerita aja sama saya. Ya, rahasia terjamin. Ya mungkin karena saya terlalu lama jomblo juga sih, bener kata Mas. Nggak bagus juga. Kalau Mas Dadang sih udah enak berkeluarga kan. Ya udah, Mbak Rindu yang sabar ya. Mudah-mudahan ada waktu yang tepat. Bu, kamu Mas Yosan apa-apaan sih? Mas Danang salah apa? Itu gara-gara lu godain dia. Lu nusuk gue dari belakang. Apaan sih kalian? Udah lah, urusin masalah kalian sendiri. Aku nggak mau ikut-ikutan ya. Lu tuh ya. Lu kan tahu, itu gebetan gua. Kenapa lu deketin juga? Lu udah punya istri, punya anak. Masih aja nyerobot punya orang. Tunggu deh, Sang. Sang, lu tuh makin sini makin ngaco ya ngomongnya. Oh, gue tahu nih. Pasti lu cemburu ya, tadi gue ngobrol sama si Rindu. Sang, gue bisa jelasin, Sang. Dadang, oke aku bener-bener gak nyangka. Lihat nih. Mul, lihat Sang. Mul. Ya kalian lihat itu nggak seperti apa yang kalian pikirin. Ya Allah. Yang? Pak Diman. Saya ada perlu sama kamu. Ayo, kita ngobrol di pos aja, yuk. Udah, ayo ikut. Ayo. Tapi Pak. Ayo. Sini, Dam. Kamu mau ini kan, Dam? Siap, Pak Diman. Pokoknya beres. Tempo hari udah ketangkap belum ya? Ya belum lah. Kalau saya tahu juga, mau saya laporin ke polisi biar kapok. Ini misalkan Bu ya, kalau misalkan pedagang asongan yang nyopet itu adalah teman saya harus gimana Bu ya? Jadi Mas Yosan tahu siapa yang sudah mencopet saya? Siapa Mas orangnya? Cepet Mas kasih tahu Mas, biar saya laporin ke polisi. Biar kapok itu orang, biar sekalian di penjara. Ini kan saya bilang misalkan Bu. Misalkan. Kalau misalkan itu adalah teman saya harus bagaimana? Ya usul saya tetap mau saya laporin polisi, biar kapok dianya.
gitu. Ya iyalah Mas. Nih Mas, orang kayak gitu jangan dikasih ampun. Bener nggak? Ibu sakit, Bu. Iya, Akil sabar ya. Kita ke dokter ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Bu, ini Akil kenapa? Mungkin keracunan makanan, Mas. Kok bisa? Aduh, Mas jangan banyak tanya. Kita ke dokter aja yuk. Ya udah, ayo sini sayang. Papa gendong. Waduh. Gua nggak boleh sakit dong. Assalamualaikum. Bu, Yosan mau curhat lagi nih. Gimana kalau misalkan Yosan lapor aja ke polisi kali ya? Kelakuan si Dadang. Bu. Ibu. Ibu nggak ada sih. Bu. Nah ini belanjaannya ibu. Harusnya saya udah pulang ya. Ibu kemana sih? Lah ini kartu sehatnya ibu. Sembarangan dinaruhnya. Kalau lagi butuh aja nyarinya kemana-mana. Tuh Akil, tadi apa kata dokter? Jangan jajan sembarangan. Tuh, bener apa kata ibu. Kamu itu harus nurut apa kata dokter. Bu. Ada ibu di sini. Bu Iya. Bu Sumira sama siapa, Bu? Sendiri. Soalnya tadi waktu mau berangkat, Yosan kan belum pulang. Loh, emangnya kamu nggak pulang bareng Yosan? Oh iya, kebetulan tadi saya pulang duluan. Oh, Akil sakit? Oh iya, Akil sakit nih tadi habis berobat. Oh. Bu Sumira sakit apa, Bu? Asam urat ibu tuh kambuh. Ya udah kalau gitu pulang bareng kita aja. Tapi ibu harus ngambil obat dulu. Terus surat kesehatan ibu kartunya juga ketinggalan di rumah. Ya Allah. Jadi ibu belum bisa ngambil obat. Ya udah pakai duit Dadang aja dulu, Bu. Nggak usah, ibu ngerepotin. Dadang yang bayarin nggak apa-apa. Kayak sama siapa aja, Bu. Nih, pegang Ya dulu. udah nanti kalau di rumah ibu ganti ya. Nggak usah. Nggak usah. Saya ikhlas kok. Nanti ibu biar pulang sendiri aja. Soalnya ibu masih mau beli sesuatu untuk dagangan rujak. Oh gitu. Ya udah. Pulangnya hati-hati ya, Bu ya. Iya. Ya udah pulang duluan, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Bu. Yosan. Ibu dari mana? Ibu habis dari klinik, San. Asam urat ibu tuh kambuh. Terus kepala ibu tuh suka pusing mendadak. Kata dokter sih ibu kurang darah. Ibu kurang istirahat kali. Iya kali. Ya habis gimana dong, San? Kalau ibu nggak ke dokter kan nanti takut keterusan sakitnya. Assalamualaikum Bu Sumira. Waalaikumsalam. Mas Yosan. Salam. Ibu Ija dari mana sendirian? Iya, habis dari kantor polisi. Kantor polisi? Kenapa, Bu Ija? Itu, Mas, saya habis laporin kehilangan dompet di pasar. Innalillahi. Kok bisa Bu kehilangan? Iya, Bu. Uang saya dijamret. Saya kesel sama penjamret itu. Uang sama perhiasan saya yang saya taruh di dompet itu diambil semua, Bu. Kebangetan tuh jambret. Lain kali Bu Ija lebih hati-hati lagi kalau jalan. Iya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Sebaiknya juga Ibu nggak usah pakai perhiasan yang terlalu mencolok, Bu. Oh, iya, Bu. Mungkin ini pelajaran buat saya. Terima kasih ya, Ibu ya. Mudah-mudahan jambretnya bisa langsung ketangkep ya, Bu ya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Mas, mari. Iya, Bu. Silakan, silakan.
Gak mau, Akil gak suka obatnya pahit. Akil pengen cepat sembuh kan? Kalau pengen cepat sembuh harus diminum obatnya. Gak mau pahit. Pahitnya cuma sebentar kok. Nanti habis minum juga pasti pahitnya hilang. Ayo dong dibuka mulutnya. Ayo dong. Akil. Pahit. Akil, diminum obatnya. Jangan dimanjain penyakitnya. Nanti betah di dalam tubuh kamu. Menurut apa kata ibu? Minum obatnya. Tapi itu minumnya kurang banyak. Terus Akil maunya disuapin sama bapak. Ya ampun Akil. Masa mau minum obat aja pakai milih-milih segala sih, pengen disuapin sama siapa? Yaudah jadi pengen sama bapak. Ya udah, minum aja obatnya sama bapak. Yaudah, biar ibu ambilin dulu airnya. Mulyati kayaknya masih marah sama aku deh. Ngomongnya jutek begitu. Tunggu ibu ya. Ibu lagi ambil airnya. Ibu masak apaan sih? Kayaknya enak banget. Ibu masak kesukaan Akil. Akil? Kok buat Akil? Iya, dia kan sakit. Ibu tuh mau nengokin, kamu ikut ya. Masa tetangga sakit kita nggak nengokin? Nggak, Bu. Males. Emangnya kenapa? Kalian itu kayak anak kecil. Soal kecil aja dibesar-besarkan. Ibu masih ingat kan cerita Yosan? Gara-gara Dadang, si Rindu jadi males deketin sama Yosan. Dadang itu baik, Yosan. Dia itu bayarin obat ibu loh di klinik. Kalau kamu tidak mau ikut ya terserah kamu aja. Yang jelas, ibu mau nengok Akil. Ayo ikut. Bu, males Bu ah. Dompet siapa ini? Ini kan dompet perempuan. Ija Mariska. Ini kan Bu Ija. Kok dompet Bu Ija bisa ada di Mas Dadang? Ya Allah. Jangan-jangan Mas Dadang berbuat nggak baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu, Mas. Kita kesini mau jenguk Akil. Oh, ya ampun. Ini ada makanan untuknya. Sepertinya Akil suka. Pakai repot-repot segala. Ibu nggak repot kok, Mul. Makasih ya Ibu, makasih Mas Yosan. Ini pasti Akil suka. Cuma masalahnya Akil itu sekarang lagi rewel. Tuh, makanya lagi sama bapaknya di kamar. Mau masuk? Nggak usah. Akil juga mau istirahat kan ya? Ya kan, Bu? Iya, Ibu juga setuju. Yang penting Ibu udah tahu Akil udah lebih baik. Iya Bu, alhamdulillah. Lagian Akil cuma salah jajan aja kok. Nanti insya Allah abis Akil minum obat juga sembuh. Alhamdulillah. Kamu yang sabar ya. Anak kecil itu rewel memang kalau lagi sakit. Oh iya, tetangga kita juga ada yang baru kena musibah. Kena musibah? Siapa Bu? Bu Ija. Bu Ija. Iya, Bu Ija habis kehilangan dompetnya. Aduh. Mul? Hah? Kok kamu kelihatannya kaget banget? Iya Bu, jelas saya kaget. Soalnya Ibu Ija itu kan baru dikirim uang sama suaminya. Pasti jumlah uangnya banyak Bu. Kok Mbak bisa tahu ya uang yang hilang banyak? Tahu dari mana Mbak ya? Biasalah Mas Yosan. Dari pembicaraan ibu-ibu di warung kelontongnya Bu Irma. Kirain apa gitu. Ya udah, kalau gitu Ibu sama Yosan pamit ya. Salam untuk Akil, biar cepet sembuh. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mulyati, katanya kamu mau ngambilin minum. Kok kamu malah nggak jelas pergi kemana sih? Mul?
Dompetnya. Kok dompetnya nggak ada? Tadi aku taruh sini kok. Tunggu sebentar. Tadi sebelum nganterin Akil ke klinik, masuk. Iya, aku taruh sini. Mana ya? Duh. Kalau dompetnya hilang gimana nih? Kalau sampai hilang gimana nih? Aduh. Oh iya. Aku harus tanya sama dia. Lihatnya mau kemana? Kok buru-buru banget sih? Bapak mau kemana? Jangan tinggalin Akil. Akil, Akil tunggu di rumah ya. Bapak mau susul ibu, ya. Bapak juga nggak tahu ibu mau kemana, oke? Ya udah, tapi Bapak jangan lama-lama ya. Iya sayang. Mulyati! Mulyati. Kamu masih marah sama Mas? Hah? Ya ampun, Mas kamu tuh ngapain ngikutin aku? Kejadian di terminal itu sama sekali nggak ada hubungan sama perselingkuhanmu. Ya, pokoknya terserah Mas aja ya. Dengerin. Mulyati dengar, Mul. Nggak ada wanita lain selain kamu di dalam hidup aku, Mul. Udah pokoknya terserah Mas aja ya. Sekarang aku mau pergi, Mas nggak usah ikut-ikutin aku terus. Mulyati, kamu kemana sih, Mul? Mas. Pak Dadang, Bu Mulyati. Kalian dapetin dompet ini dari mana? Bu Ija, itu sebenarnya dompetnya... Bu Ija. Sebenarnya saya mau mengembalikan dompet itu ke Bu Ija. Itu bukannya dari Diman ya dompetnya? Iya, benar. Diman? Siapa itu? Oh, saya tahu. Diman itu yang jamret dompet saya di pasar kan? Dan Pak Dadang ini penadah hasil copet dan penjamretan. Masya Allah, Ibu Ija. Nggak kayak gitu, Bu. Gini aja, Pak Dadang ikut saya ke kantor polisi. Biar bisa dijelaskan di sana. Saya nggak tahu si jamret itu namanya Diman atau siapa. Yang jelas dompet ini ada sama Pak Dadang. Dan Pak Dadang harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Bu Ija, saya mohon Bu Ija, masalah ini kita selesaikan saja secara kekeluargaan ya Bu. Maaf Bu Mulyati, saya sudah melaporkan. Dan polisi akan segera datang. Iya, Bu. Saya akan turutin apa kemauan Ibu Ija. Ya, biar semuanya itu nggak salah paham. Mas nggak boleh kayak gini, Mas. Mas mendingan minta maaf aja sama Bu Ija. Bilang aja kalau Mas emang salah. Ibu, Mas nggak salah, Bu. Diman ngasih dompet itu ke Mas, supaya Mas bisa balikin itu ke pemilik aslinya, Bu Ija. Mas. Maaf, Anda yang bernama Pak Dadang? Iya, Pak. Saya Dadang. Menurut keterangan Bu Ija, Anda harus memberikan penjelasan ke kantor polisi. Iya, Pak. Ayo, mari ikut kami. Kantor polisi. Ayo Bu Ija, mari ke kantor polisi. Mas Dadang. Mas Yosan, saya boleh minta tolong nggak? Tolong jagain Akil sebentar ya. Ya. Saya mau nyusul Mas Dadang dulu ke kantor polisi. Iya. Makasih. Loh, Akil? Akil? Akil kok di sini, Kil, sendirian? Mak, apa benar Bapak ditangkap polisi? Akil jangan sedih, ya. Belum tentu bapak kamu bersalah, Kil.
Mama mau gak anterin Akil ke kantor polisi? Buat apa? Sebentar lagi juga ibu dan bapak kamu pulang. Mama bohong. Katanya kalau orang ditangkap polisi, masuk penjara. Akil gak mau kalau papa masuk penjara. Siapa bilang begitu, Kil? Kil! Akil tenang dulu. Akil tinggal aja mama, ya nginep. Nanti kalau lapar tinggal bilang sama mama. Gak nyangka ya Bu, kelihatannya orang baik. Ternyata copet, kasihan Mulyati. Ibu ini apa-apaan sih? Mencela orang yang belum tentu terbukti bersalah. Ibu Sumirah. Ibu Sumirah bisa aja bilang begitu karena Ibu Sumirah tetangganya Dadang. Tapi Bu, yang namanya hukum tetap aja harus ditegakkan. Kalau enggak, bisa merugikan warga yang lain. Saya bukan membela karena dia tetangga saya, Bu. Tapi karena memang belum tentu ada buktinya, Bu. Kita tunggu aja, apakah polisi menangkapnya atau tidak. Apa, Bu? Pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ibu kenapa sih ngeliatin begitu? Saya emang deket sama Dadang, tapi saya beda. Dek, mana Dek? Ya, Dek. Nih. Bu, tisu, susu, tisu, wafer. Wafer berapa? Iya, Pak. 5.000 5.000. ya? Ya. Ini tahu. Makasih ya. Ya. San, Yosan. Dadang teh mana? Dari pagi nggak kelihatan. Dadang ada di kantor polisi, Kang. Bentar lagi juga masuk penjara. Loh, kok bisa? Masalahnya teh apa? Lah, karena Kang yang paling tahu penyebabnya. Kenapa nanya gua, Kang? Nggak paham saya. Nggak ngerti saya. Pokoknya Akang ini penyebab Dadang masuk penjara. Tambah nggak ngerti saya. Sudah, biar saya susul ke kantor polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Ada apa ya, Mbak? Apa benar Bapak ini Pak Marbot, pengurus musolah di sini? Oh, iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini Pak, kebetulan saya mau memberikan sumbangan untuk musola ini. Mohon diterima ya Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh saya catat nama Mbak? Nama saya Rindu Pak. Tapi sumbangan ini bukan dari saya, melainkan dari Pak Dadang, pedagang asongan di terminal ini Pak. Pak Dadang. Sepertinya saya kenal siapa Mas Dadang. Oh ya? Iya. Dia itu orangnya baik sekali, Mbak. Orangnya rajin, sholat 5 waktu ke musola ini. Dan juga dia itu selalu menyisihkan uangnya untuk pembangunan musola ini, Mbak. Kayaknya Mas Dadang yang dimaksud sama deh Mas. Dia itu memang orangnya sangat baik Pak. Baik sekali, Mbak. Oh iya, kebetulan musola ini mau direnovasi, Mbak. Dan sebagian besarnya uangnya itu dari Mas Dadang. Alhamdulillah ya. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya kejamretan Pak. Astagfirullahaladzim. Nah, Mas Dadang yang bantuin saya. Ketika saya mau memberikan uang untuk berobat, dia menolak. Dan dia berkata bahwa berikan saja uang itu kepada yang membutuhkan. Dan saya pikir musola ini tepat. Yang sudah, biarkan berlalu. Kita doakan Mas Dadang selalu sehat, Mbak ya. Amin Pak Ustadz. Saya terima uang sumbangan ini atas nama Mas Dadang ya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak. Iya. Bikin kaget soalnya
Saya tuh pengen buru-buru pengen tahu kejadian yang sebenarnya. Mas Yosan ini yang sering sama Mas Dadang ya? Iya Pak Ustadz. Iya Mas, sebenarnya kotak amal itu tidak hilang. Saya lupa, maklumlah saya banyak urusan. Karena kita diciptakan oleh Allah itu sebagai manusia yang al-insanu mahalul khotta wa nisyan. Manusia itu sifatnya lupa. Sudah kalau gitu saya sholat dulu ya. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak ya penjelasannya. Pak. Tisu. Tuh. Ya, Bu. Kang. Alhamdulillah. Saya teh tepat waktu ke kantor polisi. Makasih ya, Yos. Udah kasih info. Kok bilang makasih, Kang? Iyalah, Yos. Kalau nggak ketemu kamu, saya teh nggak tahu kalau Dadang teh di penjara. Jadi saya teh bisa meluluskan kesalahpahaman. Jadi Dadang bebas? Ya bebas lah, Yos. Orang Dadang teh nggak salah apa-apa. Nggak mungkin kalau Dadang teh dijamret atau mencopet. Bu, itu tadi ibu-ibu yang copetan lari kemana ya? Nggak tahu, Pak. Mungkin dia lapor polisi ke sana, Pak. Oh, iya kayaknya saya tahu ini alamatnya. Oh iya, ini pasti Dadang yang tahu alamat ini. Nah, dari situ saya teh memutuskan untuk menemui Dadang. Untuk menanyakan soal dompet itu. Ternyata KTP yang ada di dalam dompet itu punyanya Ibu Ijah, masih tetangganya Dadang. Akhirnya saya titipkan dompet itu kepada Dadang. Jadi begitu ya ceritanya, Kang? Kamu teh jangan salah sangka, Yos. Saya sama Dadang teh bukan orang seperti itu. Haram bagi kami, Yos, untuk merugikan orang lain. Iya, Kang. Makasih buat ceritanya, Kang. Sama-sama, Yos. Ya Allah, salah besar nih gua. Dulu dia bersekongkol dengan Diman. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kil, Bapak mau pulang, Kil. Bapak! Bapak! Akil. Bapak, Akil kangen sama Bapak. Iya, Akil. Bapak juga kangen sama Akil. Makasih ya udah jagain Akil. Alhamdulillah. Emak bilang juga apa, Kil? Bapakmu nih orang baik. Iya, Mak. Anak pinter. Ya. Maaf ya, Mas. Iya. Aku bantuin ya, Mas. Maaf ya, Mas. Rin. Mas Yosan. Maaf ya, Mas. Aku bantuin ya, Mas. Enggak. Maaf, biar aku sendiri. Nggak apa. Ya udah deh, kalau gitu. Sekali lagi aku minta maaf ya, Mas. Apaan sih? Enggak. Aku nggak akan ngelepasin pegangan aku sebelum kamu jawab pertanyaan aku. Lagi sih. Kenapa kamu selalu menghindari aku? Kenapa kamu selalu nolak aku? Dan apa benar kamu suka sama Dadang? Iya.
Aku suka sama Mas Dadang. Assalamualaikum, Dang. Waalaikumsalam. Ibu Sumirah, ada apa, Bu? Ibu lagi khawatir, Dang. Yosan belum pulang. Biasanya dia jualan nggak pernah sampai hampir tengah malam seperti ini. Ya udah, Ibu Sumirah nggak usah khawatir ya, Bu ya. Aku coba bantu cari Yosan. Siapa tahu teman-teman yang lain ada yang lihat Yosan. Ibu tunggu aja di rumah, nggak apa-apa kok. Ya. Iya. Aku tinggal dulu ya, Bu ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Siapa yang langit? Siapa yang dulu? Ngaco. Sampai! Pak! Pak, tolong Pak! Pak, tolong Pak! Pak! Aduh, Pak! Yosan! Yosan! Yosan, lu kenapa sih? Aduh, malu. Tolong, Dang. Kenapa sih? Dang, tolong, Dang. Sakit. Udah. Dang, tolongin gua, Dang. Dang. Udah. Mas, tolong Mas! Kenapa ini? Apa? Pelan-pelan! Assalamualaikum. Bu. Ibu ajak Mas Sumirah ke rumah sakit terdekat ya, Bu ya. Yang paling dekat sama terminal, Bu. Ini Yosan kecelakaan. Kakinya patah kena motor. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, iya. Aku sekarang ke ibu ya. Iya, San, ya, San. Sabar ya, San ya. Iya. Sebentar lagi kita sampai. Dokter, ini kaki saya kenapa ya? Kok sakit banget ya? Sabar ya, Bu, Mas. Dari hasil diagnosa kemarin, sebaiknya kaki Mas Yosan dioperasi. Karena mengalami patah tulang yang serius. Gak ada cara lain, Dok? Penyembuhan patah tulang itu memang waktunya lama kalau dengan perawatan secara normal. Sembuhnya bisa lama, Bu, bisa berbulan-bulan. Oh iya, Bu, soal biaya persetujuan operasi sudah ditandatangani oleh pihak keluarga. Siapa, Dok? Namanya Pak Dadang. Dia bilang dari keluarga Pak Yosan. Dan Pak Dadang itu sudah menanggung biaya operasi Mas Yosan. Jadi sekarang Mas Yosan bersiap diri untuk melakukan operasi ini. Iya, Dok. Bagaimana kondisi anak saya, dokter? Alhamdulillah, Ibu, operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama, Pak. Kalau begitu, biarkan pasien istirahat dulu. Iya, Dok. Saya permisi ya, Bu. Pak, mari. Mari, Dok.